kita, ya memang semuanya perlu pengorbanan. Memang harus ada pengorbanan, sesuatu yang akan kita raih. Nah, ini kembali kepada kita semuanya. Anggota ini 36, tetapi yang hadir seperti ini hari Sabtu. Kemungkinan apakah ada bersamaan dengan acara keluarga atau yang lain, itu kita maklumi. Tetapi kalau seperti tadi terus menerus tidak hadir, itu perlu dipertanyakan. Nah, mungkin suatu saat kalau kegiatan itu tidak membutuhkan kehadiran Mbak Sri, mungkin bisa diambil di hari efektif yang lain. Nah, tapi pertimbangan juga untuk Mas Mbak yang double pegang kelas bagaimana? Nah, ini nanti juga harus seizin kepala sekolah untuk meninggalkan murid-muridnya mengikuti pertemuan akusi. Memang banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Belum secara finansial. Kalau kita mengundang narasumber yang lain, apakah kita nanti bisa konsekuen dengan dana yang harus kita keluarkan untuk yang sewu selama ini Mbak Sri kan ya banyak padamu tidak seberapa yang bisa kita berikan ke Mbak Sri. Nah, banyak sekali memang hal-hal yang harus kita pertimbangkan bagaimana akusi di Bambang Lipuro ini bisa berjalan secara baik dan diharapkan semuanya mau hadir. Nah, ini memang butuh kesadaran bagi kita semuanya tentunya. Di saat kita membutuhkan, harusnya kita juga meluangkan waktu. Paling tidak kan hanya berapa? 3 jam ya secara efektif. Kalau kita mulai dari jam 9, jam 12 sudah selesai. Kembali lagi, semuanya berproses dan perlu pengorbanan. Sesuatu yang akan kita raih. Yang sudah merasakan manfaatnya, SD Tulasa, SD Mangga, dan sekarang yang berproses SD Blebengan, dan yang lain nanti tentunya akan mengalami. Seperti tadi disampaikan Budal, nanti perlu kerjasama dari kita semuanya, saling membantu karena kita saling membutuhkan. Dengan bergotong royong semuanya akan terasa ringan, karena pengelolaan perpustakaan ini sangat luar biasa. Rumitnya secara detail, lenek-lenek dari proses buku itu dikelola seperti apa, bagaimana perpustakaan itu bisa diminati anak. Itu kan semuanya perlu kreativitas dari kita sebagai pengelola perpustakaan. Maka sangat pas kalau tema hari ini adalah tantangan pengelola perpustakaan. Nanti secara detail tentu akan dikupas tuntas oleh Mbak Sri. Tantangan-tantangan apa saja yang menjadi kita alami. Tentu saja banyak ya daftarnya. Kalau saya baca itu tantangan pengelola perpustakaan, belum dari kemampuan pengelola itu sendiri. Kemudian mungkin fasilitas perpustakaan yang belum memadai. Mungkin juga dana yang disisihkan untuk menambah sarana prasarana perpustakaan. Belum lagi honor yang begitu minim yang diterima. Banyak sekali tantangan-tantangan. Saya sempat membaca dan itu semoga menjadi tantangan yang untuk nantinya kita menjadi motivasi untuk kita secara totalitas bagaimana kita akan bisa mengelola perpustakaan itu sehingga menarik bagi anak-anak bisa membaca dan memanfaatkan perpustakaan itu dengan maksimal. Dan untuk kali ini memang saya kembalikan lagi bagaimana seperti awal tadi, apakah kita mau berlanjut setiap hari Sabtu atau kita mau memilih di hari yang lain. Tetapi tentu saja banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan kalau kita mau memilih di luar hari Sabtu. Kalau misalnya Mbak Sri bisa meninggalkan tugas 1 bulan sekali atau mungkin dengan surat izin, kalau itu memang dibutuhkan,
Tapi kan itu rutin ya. Jadi kalau tiap bulan terus ada itu kan sepertinya juga sesuatu yang berat mungkin ya, karena apa ya, harus mengajukan surat izin ke kepala sekolah di SMA Panjangan. Dan belum tentu nanti Mbak Sri ditempatkan di mana. Masih ya, selamat ya. Masih sama, makasih Bu. Ya. Mbak Ratmi dan juga Mas Nanang yang sudah lolos, semoga yang lain nanti menyusul. Amin. Semuanya memang harus prihatin dulu, ya, supaya semuanya nanti bisa segera diangkat menjadi P3K dan akan menikmati hasil perjuangan keprihatinannya selama ini. Amin. Dalam bahasa saya, Tuhan akan memberikan indah pada waktunya. Semoga ini dimaknai dengan kesabaran, dengan perjuangan. Semoga hasil yang sedikit berkah untuk kita dan untuk keluarga kita. Amin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga hari ini acara dapat berjalan dengan lancar dan semua materi-materi yang saat ini nanti disampaikan Mbak Sri ini juga menjadi sharing buat kita bersama. Aku masih kurang seperti ini. Oh iya, sekolahku masih seperti ini. Nah, ini tentu nanti akan terbuka, akan saling mungkin dari tanya jawab nanti bisa membuka bagaimana pengelolaan perpustakaan yang baik, yang ideal itu seperti apa. Tapi memang semuanya kembali lagi dengan adanya biaya, sarana prasarana, dan mungkin yang paling mengena kepada kita adalah motivasi dari diri kita sendiri dulu. Ini adalah tantangan yang ada pada kita. Langsung dapat kita tidak lanjuti tentu yang ada di diri kita yang secara motivasi. Ini menjadi keprihatinan buat kita karena memang seperti yang disampaikan tadi, anggotanya sekian kok yang hadir hanya sekian. Ini menjadi evaluasi buat nantinya apakah kita harus mensiasati seperti apa supaya pertemuan ini bisa selalu dihadiri dengan banyak anggota sesuai daftar yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata yang saya sampaikan. Selamat mengikuti workshop pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, khususnya untuk kemajuan akusi di Bambang Lipo. Oh iya, tadi ada tawaran untuk kerjasama dalam penulisan. Monggo nanti bagaimana teman-teman sepakati saja. Kita akan ambil yang puisi atau cerpen atau sharing kisah nyata di sekolah masing-masing, itu mana nanti yang kira-kira diminati oleh anak-anak dan juga Bapak Ibu guru di Bambang Lipo. Nanti mungkin lewat anggota bisa di-sharingkan di grup, ditawarkan. Semoga nanti segera bisa ditindaklanjuti kerjasama itu. Semoga itu juga progres yang baik untuk kemajuan akusi di Bambang Lipo, yang dimana Kapanewon yang lain di Kabupaten Bambang Lipo ini belum semuanya ada akusi yang berjalan seperti kita. Kita harus bangga, kita syukuri kita memiliki akusi Bambang Lipo ini. Mari kita berjuang bersama untuk melestarikan dan semakin memajukan akusi di Bambang Lipo ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.